Bab 326, Pembunuh. Dengan kekuatan Lin Ming, bergegas dengan kecepatan penuh ke dalam kelompok binatang buas tidak berbeda dengan pedang yang mengiris sutra lembut, tak tertandingi dan tak terhentikan. Dalam sekejap, dia telah menembus kedalaman lebih dari 10 mil. Di sana, dia berada dekat dengan tepi gerombolan binatang buas. Bayangan buram yang mengikuti di belakang Lin Ming curiga, mengapa dia begitu dalam? Apakah dia menemukanku? Bayangan buram ini berpikir bahwa Lin Ming tergerak oleh kecepatan membunuh pemuda berpakaian kuning, dan tidak memiliki wajah untuk tetap berada di sisinya, sehingga dia bergegas ke gelombang binatang buas. Tapi dalam satu tarikan napas, dia bergegas ke tepi gerombolan binatang buas, dia terlalu dalam. Bocah ini, apakah dia mencoba memaksaku keluar? Warna kulit bayangan itu tenggelam saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak tahu seberapa dalam kekuatanku namun berani membawaku keluar. Dia ingin membalikkan keadaan dan membunuhku. Anak laki-laki ini benar-benar percaya diri sampai menjadi sombong, apakah dia pikir dia tak terkalahkan di bawah langit? Bayangan buram ini tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia akan mampu membunuh Lin Ming. Setelah semua, Lin Ming adalah surga yang menentang bakat yang bahkan Divine Phoenix Island khawatirkan. Sebelumnya, dia tidak akan terkejut jika dia menyembunyikan kekuatannya atau kartu truf yang menyelamatkan nyawa, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia adalah murid faksi resmi, budidayanya berada pada akhir periode Haltian dan dia memiliki dasar yang kuat. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh Lin Ming, seorang anak kecil di masa kondensasi nadi tengah? Bahkan tidak menyebutkan Lin Ming, dia bahkan tidak menempatkan pemuda berpakaian kuning pesolek dari sekte perebutan bulan di matanya. Mempertimbangkan semua aspek, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming, dia masih bisa mundur dengan aman. Bagaimanapun, dia masih seorang seniman bela diri Haltian dari sebuah sekte. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri, akan sulit menghentikannya, apalagi membunuhnya. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman lengkap tentang membunuh Lin Ming, saat ini dia harus bertindak. Kalau tidak, jika bala bantuan datang ke Green Mulberry City, dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Kehidupannya sendiri terikat dengan Ouyang Boyan. Ketika Lin Ming tumbuh sampai pada titik bahwa ia mampu mengabaikan aturan 7 lembah mendalam, itu akan menjadi hari kematiannya. Mati, bayangan buram itu tiba-tiba bertambah cepat, semua niat membunuhnya menyatu pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya ilusi hitam redup seolah-olah dia meleleh di udara, tubuhnya tersembunyi di dalam kehampaan. Pisau penusuk jantung, cahaya pedangnya hampir tersembunyi seluruhnya di kegelapan malam. Menggunakan pembantaian binatang buas sebagai penutup, dia mendorong ke arah hati Lin Ming. Kamu akhirnya sampai di sini. Lin Ming mencibir. Dia tidak takut pada pencuri, hanya pencuri yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Selama mereka keluar, dia tidak perlu takut. Esensi sejati berputar di dalam seluruh tubuhnya. Tombak Lin Ming berbalik, kilat menyambar, esensi sejati mengalir keluar, tombaknya didorong ke depan. Mengembalikan tombak, ini adalah salah satu gerakan dasar yang ditemukan dalam teknik Foundation Spear yang sederhana. Namun, di bawah peningkatan esensi sejati biru dan kekuatan guntur, kekuatan tombak telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kaca, energi pedang hitam hancur berkeping-keping, tombak Lin Ming menusuk ke depan, menembus tenggorokan bayangan. Gambar setelahnya, tidak, itu hanya ilusi. Dalam sepersekian detik, sudah terlambat bagi Lin Ming untuk menarik kembali tombaknya. Angin menderu saat pedang tajam menusuk dari sudut buta, menusuk ke sisi kiri tulang rusuk Lin Ming, ingin menembus jantungnya. Kekuatan guntur, bang, dengan letusan eksplosif, jarum baja naga melingkar yang bersembunyi di dalam Lin Ming terbebas. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara, menggeliat seperti ular. Bayangan itu terbatuk-batuk, lalu dengan cepat mundur. Tapi Lin Ming juga merasakan sakit di tulang rusuknya. Pakaiannya telah robek, dan noda darah kecil muncul di bawah sisi kiri tulang rusuknya. Jarum baja naga melingkar yang menyatu ke dalam tubuhnya dapat digunakan untuk bertahan dari serangan jarak dekat. Ini adalah langkah yang pernah dia gunakan untuk menghadapi Jiang Baoyun, dan mengandalkannya untuk menghentikan kecepatan Jiang Baoyun yang tiada taraf. Kamu akhirnya keluar. Lin Ming dengan santai menghapus noda darah, hanya ada luka kecil sepanjang 1 inci yang tersisa. Pembunuh ini adalah seorang lelaki tua. Dia tinggi dan bungkuk, wajahnya ditutupi topeng hitam. Dia memegang pedang lembut yang sangat tipis di tangannya yang panjangnya hanya 2 kaki. Pedang jenis ini paling cocok untuk pembunuhan. 2 kaki sudah cukup untuk mencapai jantung dari sudut manapun, dan pedang tipis dan pendek ini juga mudah disembunyikan. Saat orang tua ini memandang Lin Ming, dia hampir tidak percaya bahwa serangan pedangnya tidak melukai Lin Ming lagi. Ekspresinya tenggelam. Meskipun dia tidak bisa mendaratkan serangan yang kuat karena kekuatan guntur, serangan itu seharusnya tidak menimbulkan kerusakan sekecil itu. Apakah Lin Ming memiliki metode khusus untuk meningkatkan pertahanannya? Kamu adalah antek Ouyang Boyan. Lin Ming dengan tenang bertanya, alisnya melengkung ke atas dalam sebuah pertanyaan. Hehe, kamu tidak perlu memutarbalikkan kata-kata. Antara Anda dan saya, kita tidak memiliki ketidakadilan di masa lalu atau permusuhan apapun saat ini. Aku datang hanya untuk membunuhmu karena uang. Aku datang ke sini untuk mengirimmu ke dunia bawah, tapi jangan salahkan aku. Saat lelaki tua itu berbicara, suaranya sangat serak, dan topeng di wajahnya bergetar.
Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat tepi tipis wajah pria di balik topeng, dia tidak berbeda dengan kerangka. Lin Ming tiba-tiba tersenyum, topeng yang kamu gunakan sebagai penyangga dalam aksi ini juga cukup bagus. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam, apa maksudmu? Haha, Master Rumah Bela Diri Bi, bahkan sekarang kamu masih berpura-pura dan mencoba bersembunyi. Dengan kemampuan yang Anda miliki, mengapa Anda membutuhkan topeng? Lepaskan saja, saya sudah mengalami teknik mengubah penampilan Anda sebelumnya, dan sangat tertipu oleh Anda. Kamu pikir kamu bisa membodohiku lagi dengan metode yang sama? Lin Ming berpikir bahwa orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang adalah murid dari Ouyang Boyan. Lagi pula, masalah seperti ini hanya bisa dipercayakan pada murid magang, jika tidak, Ouyang Boyan tidak akan pernah merasa aman. Karena Ouyang Boyan adalah murid fraksi Acachia, muridnya juga harus menjadi murid fraksi Acachia. Tapi kenapa orang ini begitu pandai dalam teknik penyembunyian? Kemampuan ini seharusnya hanya dimiliki oleh seorang murid dari fraksi Meraj. Dan satu-satunya murid fraksi Meraj yang menyimpan dendam terhadap Lin Ming, dan yang budidayanya berada di wilayah Haltian, adalah Biluo. Hanya Biluo yang bisa merencanakan ini bersama Ouyang Boyan. Keduanya pasti bekerja sama sepenuhnya, berencana membunuhnya. Lin Ming ingat bahwa awalnya, budidaya Biluo berada di puncak ranah Haltian Tengah. Tapi sekarang dia telah menerobos ke ranah Haltian. Mungkin karena bantuan yang diberikan oleh Ouyang Boyan. Tentu saja, ini hanya dugaannya. Teknik perubahan penampilan Biluo bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh Lin Ming, jadi dia mengedepankan ke arah Biluo. Orang tua itu tanpa ekspresi. Dia dengan dingin berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Menunda waktu tidak ada gunanya. Kamu bukan tandinganku, dan hari ini kamu pasti akan mati. Oh, kamu pikir kamu bisa. Saat Lin Ming berbicara, dia dengan bersemangat memukul bibirnya, matanya penuh semangat juang. Setelah budidaya Lin Ming menembus periode kondensasi nadi tengah dan dia mendapatkan tombak komet ungu dan api merah inti bumi, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia berharap menemukan pasangan yang cocok untuk menilai dan memastikan kekuatannya sendiri. Sebelumnya, pemuda berpakaian kuning yang menggonggong di depannya tidak dapat membangkitkan minat sedikit pun dari Lin Ming. Tapi Biluo adalah pilihan yang bagus. Baik bagi anak muda untuk menjadi sombong, tapi menjadi terlalu sombong sama saja dengan menjadi idiot. Mati. Siu, orang tua itu bergerak dan tubuhnya bergeser, cahaya abu-abu bersinar darinya. Setiap kali cahaya abu-abu ini keluar, salah satu dari dirinya muncul. Dalam sekejap, ada 36 klon di belakang lelaki tua itu. Ini sangat cepat sehingga seniman bela diri biasa tidak akan bisa melihatnya. Itu hanya akan meninggalkan kilatan cahaya yang sangat singkat pada bidang visual iris, ini adalah bayangannya. Tapi, persepsi Lin Ming sangat tajam. Mustahil bagi lelaki tua ini untuk menciptakan 36 bayangan, jadi, itu berarti lelaki tua di hadapannya ini tidak melepaskan bayangan, melainkan ilusi. Ini juga merupakan metode budidaya fraksi Meraj. Lin Ming tersenyum, kamu menyembunyikan penampilanmu, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan metode kultivasimu. Apa yang baru saja kamu gunakan adalah metode budidaya fraksi Meraj. Apa yang dimaksud dengan metode budidaya fraksi Meraj? Begitu kamu pergi ke dunia bawah, aku ingin melihat bagaimana kamu terus menebak-nebak. Pada saat yang sama, 36 lelaki tua itu mengibaskan pedang di tangan mereka, 36 lampu pedang menyala. Arai pembunuh mutlak 36 pedang. Ca-ca-ca-ca-ca-ca. 36 sinar cahaya tajam menembus Lin Ming dari segala arah, menyebabkan udara bergetar. Esensi sejati yang kental setidaknya 10 kali lebih baik daripada pemuda berpakaian kuning dari Sekte Perebutan Bulan. Orang tua itu tiba-tiba menggunakan pukulan mematikannya. Sejak semuanya mencapai titik ini, Lin Ming secara alami tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Esensi sejati mengalir ke dalam benih Dewa Sesat. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Bang, esensi sejati biru terkompresi mengalir keluar dari benih Dewa Sesat seperti gelombang pasang. Ke-36 lampu putih itu sepenuhnya terperangkap dalam gelombang esensi sejati berwarna biru, dan ditenggelamkan oleh kekuatan naga sejati yang tak ada habisnya. Apa? Warna kulit lelaki tua itu segera berubah. Kekuatan dari 36 pedang pembunuh absolut Arai berada di 3 teratas dari semua keterampilan yang dia tahu. Namun itu dengan mudah diblokir oleh Lin Ming. Dia menebak dengan benar, Lin Ming telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan sekuat itu. Jika Lin Ming bergantung pada semacam barang khusus atau metode budidaya yang sangat indah untuk menghindarinya, orang tua itu tidak akan terkejut. Tapi beberapa saat yang lalu, Lin Ming telah memadamkan semua energi pedangnya dalam tabrakan frontal penuh. Dalam dampak frontal, yang penting adalah seberapa kental esensi sejati seseorang. Tetapi kental atau tidaknya esensi sejati sebagian besar bergantung pada kultivasi seseorang. Bagaimana esensi sejati mendiang penguasa alam Haltian bisa ditekan oleh orang baru di periode kondensasi nadi tengah? Bagaimana? Lin Ming menyeringai. Karena dia telah membuka kekuatan Dewa Sesat, dia berencana untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Martial House Master B, sangat disesalkan bahwa baik kamu maupun Ouyang Boyan tidak menghadiri pertemuan bela diri fraksi total. Mendengar rumor selalu kalah dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Martial House Master B telah membuat penilaian yang salah, dan karena alasan itu Anda akan membayar harga yang mahal. Omong kosong. Orang tua itu tidak terintimidasi.
Dia akan menarik esensi sejatinya dan menggunakan arai pembunuh absolut 72 pedang yang lebih kuat, dan pasti bisa membunuh Lin Ming dalam satu pukulan. Tapi pada saat ini kulitnya tiba-tiba berubah, karena di atas ujung tombak Lin Ming, gumpalan api merah dan jarum baja kecil berwarna ungu muncul. Di langit malam yang luas, kedua lampu kecil itu tampak tidak berarti apa-apa. Namun mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar, hampir berputar kembali ke kepalanya. Ini, mustahil, tidak mungkin, itu tidak mungkin Flame Essence. Orang tua itu memucat. Dia hampir tidak bisa mempercayai penilaiannya sendiri, tapi dia merasakan kekuatan api yang mengerikan di dalam api merah kecil itu. Tidak mungkin, tidak, ini tidak mungkin, tubuh dengan atribut ganda petir dan api. Seorang yang baru berusia 16 tahun dapat mengendalikan senjata energi petir yang kuat, tetapi juga dapat mengendalikan Flame Essence, mungkin tidak ada satu orang pun yang seperti itu di seluruh daratan. Lelaki tua itu tampak kesurupan, bergumam pada dirinya sendiri sambil mulutnya bergerak-gerak. Menurutmu itu adalah senjata energi petir? Lin Ming tersenyum, mengulurkan tangannya. Jarum baja naga yang melingkar segera melompat ke telapak tangannya, berputar-putar. Martial House Master B, tolong buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah instrumen yang dipadatkan dari energi guntur murni. Bab 327, kamu tidak bisa menghentikanku. Kekuatan guntur yang brutal dan gila tersebar. Jarum baja sederhana sepanjang 2 inci. Ada gambar bertekstur naga banjir ungu yang diukir di permukaan, melilit jarum sebanyak 9 kali. Karena jarum baja naga yang melingkar berada dalam keadaan statis sepenuhnya, kekuatan guntur sepenuhnya terkendali di dalamnya. Orang tua itu punya banyak waktu untuk mengamati struktur energi jarum baja, dan persepsinya juga tidak pulih. Saat dia merasakan kekuatan guntur yang dikompres hingga tingkat yang mengerikan, bibir lelaki tua itu mulai bergerak-gerak dengan keras. Ini, orang tua itu belum pernah melihat jiwa guntur secara pribadi sebelumnya, namun sebagai murid fraksi Meraj, dia tahu bahwa musuh yang paling cocok untuk menekan mereka adalah seniman bela diri dengan atribut petir. Kekuatan petir mampu menghalau ilusi, hantu, dan kekuatan jahat. Ini adalah sesuatu yang dipelajari lelaki tua itu dari membaca banyak teks kuno. Jarum baja di depannya tidak memancarkan kekuatan guntur sedikit pun saat ini. Itu tidak ada habisnya, dan semua rangkaian guntur sepertinya mengandung kesadaran, itu hidup. Kesadaran, guntur dengan kehidupan, tanpa akhir, ini adalah simbol jiwa guntur. Dibandingkan dengan Flame Essence, Thunder Soul jauh lebih langka. Bahkan jiwa guntur langkah manusia tingkat rendah adalah harta yang sangat berharga. Sedangkan untuk jiwa guntur langkah manusia tingkat menengah, itu sudah cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di antara para Master Xiantian. Melihat intensitas energi menakutkan di tangan Lin Ming, jiwa guntur ini setidaknya adalah jiwa guntur langkah manusia tingkat menengah, mungkinkah itu jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi? Orang tua itu tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Di mana atau bagaimana dia bisa menyerap jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi yang hanya bisa diserap oleh Master Xiantian. Bahkan jika itu adalah Divine Phoenix Island, mereka juga tidak akan mampu mencapai hal ini. Untuk menyerap jiwa guntur, seseorang hanya dapat memperoleh bantuan terbatas, ujian sebenarnya semuanya bergantung pada diri sendiri. Bukan hanya itu, tapi anak laki-laki itu memiliki jiwa guntur dan juga inti api. Flame Essence langkah manusia tingkat menengah dan kemungkinan jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh anak laki-laki berusia 16 tahun? Orang tua itu tiba-tiba merasa takut. Dia merasa Lin Ming ini terlalu aneh, dia seperti Raja Iblis yang bersembunyi di dalam umat manusia. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir untuk mundur. Dia belum mengungkapkan identitas aslinya, dan bahkan jika Lin Ming tidak berbohong tentang mengetahui identitasnya, dia masih belum mengungkapkan petunjuk apapun tentang siapa dia. Jika dia tidak bisa menang, maka dia akan lari. Sebagai murid fraksi Meraj, dia mahir dalam teknik penyembunyian. Selama dia bisa lolos dari kemarahan penguncian esensi sejati Lin Ming, dia bisa dengan mudah melarikan diri di malam hari, kehilangan Lin Ming. Dalam kasus terburuk, dia tidak akan kembali ke 7 lembah mendalam. Meskipun tidak kembali ke 7 lembah mendalam sama dengan memutuskan harapan masa depannya untuk menjadi Master Xiantian, mempertahankan hidupnya jauh lebih penting daripada wilayah Xiantian yang jauh. Orang tua itu sangat menghargai hidupnya. Alasan dia melakukan misi ini untuk Ouyang Boyan adalah karena dia ingin menerobos ke alam Xiantian dan hidup sampai usia 180 tahun. Orang tua itu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah manik petir kecil muncul. Ini adalah gadget kecil dari fraksi Arai. Setelah dilempar, ia akan meledak dan menimbulkan kabut tebal dalam jumlah besar. Dia akan bisa menggunakan kesempatan ini dan menampilkan teknik ilusinya untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melempar manik petir, tombak komet ungu Lin Ming mulai bersinar dengan warna ungu cerah yang mempesona dan merah menyala. Di malam yang gelap, rasanya seperti matahari ungu dan merah terbit di langit. Guntur dan api saling terkait. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Tiba-tiba, semua suara di dunia menghilang, dan ruang di sekitarnya berputar. Wajah lelaki tua itu diwarnai ketakutan, serangan guntur dan api ganda. Sudah terlambat untuk lari. Orang tua itu dengan keras mengatupkan giginya, mengeluarkan esensi kehidupannya secara berlebihan untuk secara paksa esensi sejati dalam tubuhnya hingga maksimal. Arai pembunuh mutlak 72 pedang.
Rentetan 72 pedang energi ini adalah jurus terkuat lelaki tua itu. Begitu dia menggunakannya, dia akan ditempatkan pada posisi yang sangat lemah untuk waktu yang singkat. Karena itu, dia tidak berani menggunakannya secara gegabah. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan guntur dan api merah dan ungu yang bersinar pada tombak itu terlalu menakutkan untuk dilakukan sebaliknya. Bang! Cahaya tombak dan energi pedang saling menyerang. Arus esensi sejati yang mengerikan mengepul, dan semua energi pedang hancur total. Apa? Orang tua itu mengira serangan Lin Ming akan menakutkan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulan terakhir terkuat yang telah dia habiskan dalam hidupnya untuk digunakan akan dihancurkan dengan mudah. Koma titik. Di pinggiran kota Green Mulberry, gelombang besar masih datang. Pemuda berpakaian kuning dari Sekte Perebutan Bulan telah membunuh ribuan binatang buas, dan darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menghujani tanah, membuat bumi di sekitarnya menjadi merah tua. Setiap serangan pedang akan melepaskan lusinan energi pedang, dan setiap energi pedang mampu merenggut nyawa binatang buas. Dengan satu tebasan pedang, pemuda berpakaian kuning ini mampu membantai puluhan binatang buas. Jika bukan karena hanya ada beberapa binatang buas yang tersisa di sekitar pemuda berpakaian kuning saat ini, dia akan membunuh lebih banyak lagi. Adapun binatang buas tingkat ketiga, mereka hanyalah kertas di depan pemuda berpakaian kuning, dan sama rapuhnya. Dia mampu membunuh mereka dengan satu pedang, bahkan tidak ada kebutuhan untuk berhenti. Binatang buas tingkat 4 akan membutuhkan paling banyak 10 napas waktu untuk membunuh. Dua kadal berarmor besi yang menyerang pemuda berpakaian kuning juga sama-sama dibunuh olehnya. Kekuatan abnormal dan menakutkan macam apa ini? Zhuang Fan, Lin Wanshan, dan semua orang yang menonton hanya bisa menghela nafas, seniman bela diri dari sekte besar terlalu tangguh. Zhuang Fan dan Lin Wanshan yang baru saja memasuki periode kondensasi denyut nadi memikirkan hal ini, dan prajurit manusia biasa juga tercengang. Bagi mereka, pemuda berpakaian kuning ini seperti dewa perang. Pemuda berpakaian kuning sangat menikmati perasaan ini. Ketika dia berada di Sekte Perebutan Bulan, dia hanya seorang murid pelataran dalam, dan telah menerobos ke wilayah Haltian ketika dia berusia 26 tahun. Hasilnya hanya bisa dianggap paling rata-rata dalam sekte tersebut. Terlalu banyak orang jenius dan talenta papan atas yang menekannya, membuatnya merasa keberadaannya lemah. Selama bertahun-tahun, pemuda berpakaian kuning bisa dianggap tidak terlihat. Tapi sekarang, dia memperlihatkan kekuatannya di depan banyak orang, menjadikannya bintang baru di medan perang ini. Ini membuatnya sangat bahagia, bahkan esensi sejati dalam tubuhnya tampak mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting, dia akan segera memikat hati adik perempuannya yang magang dan berbakat. Selama dia bisa mendapatkannya, dia akan memiliki cukup pil pembuka surga untuk menyerang kemacetan Xiantian. Dia harus berterima kasih kepada daerah Demon Laut Selatan. Jika bukan karena mereka menghancurkan Sekte Perebutan Bulan, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini. Kemungkinan besar, dia juga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil pembuka surga. Semakin banyak pemuda berpakaian kuning yang terbunuh, dia menjadi semakin bersemangat dan bersemangat. Dia awalnya ragu untuk pergi berperang, tapi sekarang dia berharap bisa terus bertarung untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras, dan daratan itu sendiri bergema dengan suara petir yang memekakkan telinga. Dia menoleh ke tempat yang jauh di tengah gelombang binatang buas, matanya membelalak karena takjub. Guntur ungu menyambar ke langit, berdampak pada langit. Di antaranya, pilar api merah raksasa juga naik ke atas. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah menimpa dunia. Apa yang sedang terjadi? Meskipun pemuda berpakaian kuning itu berada sangat jauh dari tempat terjadinya, dia masih bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam ledakan itu. Seorang seniman bela diri dengan atribut guntur puncak Haltian dan seniman bela diri dengan atribut api puncak Haltian sedang bertarung. Bagaimana mungkin, di negeri kecil ini, mengapa dua tetua hebat bertarung di sini? Pemuda berpakaian kuning itu ragu-ragu, berpikir dia akan pergi melihatnya. Namun kemudian, fluktuasi energi yang mengerikan itu tiba-tiba berhenti, terputus, seolah-olah telah ditutup sepenuhnya. Itu hilang. Kakak magang senior, apa itu tadi? Suara transmisi suara esensi sejati gadis berpakaian putih bergema di telinga pemuda berpakaian kuning. Pemuda berpakaian kuning itu tercengang. Dia segera menghilangkan ekspresi kaget di wajahnya dan menggantinya dengan nada santai, berkata, mungkin guntur surgawi. Guntur surgawi. Pemuda berpakaian kuning dengan tenang menganalisis dan menjelaskan situasinya, jika kekuatan guntur yang menakutkan itu terus berlanjut, kemungkinan besar akan ada dua master hebat yang bertarung. Tapi karena ia langsung lenyap, kemungkinan besar itu adalah guntur musim semi yang jatuh, membelah menjadi api surgawi. Fenomena seperti ini tidak jarang terjadi. Tapi kakak magang senior, lihatlah ke langit. Pemuda berpakaian kuning itu tiba-tiba mendongak, dan kemudian butiran-butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Di atasnya, bulan cerah bersinar di langit seperti piring perak, dan sepanjang malam bebas awan, bintang-bintang bersinar terang. Dalam cuaca seperti ini, bagaimana mungkin ada guntur? 10 mil jauhnya, seorang pria berpakaian hitam sedang berlutut di tanah, nyaris tidak menopang dirinya dengan pedangnya. Separuh tubuhnya tertutup jelaga dan separuh lagi pakaian tubuhnya hangus terbakar. Armor fleksibel di bawah pakaiannya terfragmentasi, dan dada, perut, lengan, dan kakinya berlumuran darah merah segar.
Pria ini adalah Biluo. Biluo baru saja jatuh dari langit, dan teknik ilusinya secara otomatis hilang, kembali dari penampilan seorang lelaki tua menjadi dirinya yang sebenarnya. Jika bukan karena dia menggunakan manik pelindung es pertahanan diri di saat-saat terakhir, dia akan terluka parah hingga kehilangan semua kekuatan tempur yang tersisa. Jika itu terjadi, nasibnya bisa dibayangkan. Martial House Master B, apakah serangan pedangmu beberapa saat yang lalu menghabiskan terlalu banyak esensi sejatimu, sehingga menyebabkanmu tidak dapat mendukung ilusimu, mengungkapkan jati dirimu? Lin Ming bertanya pada Biluo yang terluka parah, senyum tipis melintasi wajahnya. Lin Ming tidak menggunakan kekuatan penuh dari Thunder Fury Annihilation, hanya menggunakan satu dengan kekuatan 40%. Ini adalah teknik yang telah diteliti secara perlahan dan menyeluruh oleh Lin Ming, kemudian dikuasainya setelah menghabiskan 1 bulan di pegunungan leluhur Qian. Thunder Fury Annihilation versi lengkap dan lengkap sangat lambat, waktu aktivasinya lama. Itu juga menghabiskan banyak tenaga. Bukan hanya itu, tapi dengan budidaya Lin Ming saat ini, secara bersamaan mengendalikan guntur ilahi naga banjir ungu tingkat bumi tingkat rendah dan api Kirmizi Earth Core tingkat manusia tingkat menengah adalah hal yang mustahil. Jika dia dengan gegabah menggunakan Thunder Fury Annihilation sepenuhnya, dia mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan mungkin akan bunuh diri dalam ledakan yang dia ciptakan. Mata Biluo dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Lin Ming. Kekuatan Lin Ming saat ini telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup pemahamannya. Ini adalah kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh remaja berusia 16 tahun. Hahaha, Biluo tiba-tiba tersenyum, tertawa dengan bebas dari hukuman. Lin Ming, kamu pikir kamu bisa membunuhku hari ini? Saya mungkin bukan tandingan Anda, tetapi jika saya ingin pergi, Anda tidak dapat menghentikan saya. Anda memiliki jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi di tubuh Anda. Jika aku menyebarkan berita ini, lalu berapa banyak Master Xiantian yang akan tertarik padamu? Senyuman jahat dan dendam muncul di wajah Biluo. Lin Ming menatap kosong pada Biluo, sepertinya tidak peduli dengan kata-katanya. Biasanya, bahkan jika seseorang tertarik padamu, kamu masih bisa tinggal di sekte tersebut dan tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi sekarang, Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region akan berperang. Dalam kekacauan seperti itu, apakah Anda benar-benar berpikir Anda selalu bisa dilindungi? Lin Ming, kamu terlalu percaya diri. Tapi sekali lagi, orang jenius selalu percaya diri, itulah sebabnya mereka mati dengan mudah. Kamu pikir kamu bisa memancingku keluar dengan menyembunyikan kekuatanmu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Karena aku berani membunuhmu, maka secara alami aku punya cara untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu pikir aku tidak bisa menghentikanmu. Sudut bibir Lin Ming terangkat membentuk senyuman tipis, mengungkapkan ekspresi bijaksana. Bab 328, tidak ada jalan menuju surga, tidak ada pintu ke bumi. Kamu pikir aku tidak bisa menghentikanmu. Sudut bibir Lin Ming terangkat membentuk senyuman tipis, mengungkapkan ekspresi bijaksana. Melihat senyum Lin Ming, hati Biluo entah kenapa menjadi dingin. Bocah ini, apakah dia punya rencana? Biluo selalu menghargai hidupnya melebihi segalanya. Dia adalah seorang ahli dalam berbagai jenis teknik melarikan diri, dan fraksi Mirage pada awalnya adalah sebuah sekte yang berspesialisasi dalam kamuflase dan pelarian. Biluo benar-benar yakin dengan metode dan tekniknya sendiri untuk melarikan diri, kecuali dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik alam Xiantian. Kalau tidak, bahkan jika dia melawan Master Hautian setengah langkah teratas, dia yakin dia akan bisa melarikan diri. Lin Ming, kamu masih sangat percaya diri. Kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba menghentikanku? Saat Biluo berbicara, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan kulitnya langsung berubah pucat pasi. Segumpal kabut berdarah menyembur dari tubuhnya, membubung di sekelilingnya tertiup angin. Tubuh Biluo berubah menjadi kilatan cahaya berwarna darah saat dia melonjak seperti anak panah ke arah yang berlawanan, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Teknik pelarian darah ilusi. Teknik pelarian darah ilusi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang untuk merusak esensi darah dan kehidupan seseorang. Mereka bisa menggunakan teknik melarikan diri ini untuk melipat gandakan kecepatannya sebanyak 10 dalam waktu singkat. Ini adalah kecepatan yang bahkan tidak dapat dicapai oleh seniman bela diri alam Xiantian, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga. Ini juga alasan Biluo begitu percaya diri. Tentu saja, dia hanya bisa mempertahankan kecepatan ekstrim ini untuk waktu yang lama, tapi itu lebih dari cukup waktu untuk kehilangan Lin Ming atau Master Hautian manapun. Dia bisa mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Menggunakan teknik pelarian darah ilusi adalah langkah cadangan terakhir dari seorang ilusionis. Setelah menggunakannya, akan sulit untuk pulih ke kondisi puncaknya bahkan dalam waktu setengah tahun. Biluo terpaksa melakukan ini, jika tidak, dia tidak akan pernah menggunakan teknik drastis seperti itu. Anda ingin melarikan diri, Lin Ming mencibir, dan bahkan tidak bergerak atau menyerang. Sebenarnya, dia benar-benar tidak punya waktu untuk menyerang Biluo secepat itu. Udara bergetar, angin bersiul, Biluo seperti meteor berdarah yang menghantam cakrawala. Peng, terdengar suara hantaman yang teredam saat kabut darah yang mengelilingi Biluo tiba-tiba menghantam penghalang tak terlihat. Saat itu juga, daging dan darahnya pecah, dan darah merah segar dimuntahkan ke langit. Ini seperti tomat yang terlalu matang yang dilempar ke jendela kaca dengan kekuatan penuh, itu langsung diubah menjadi bubur kertas.
Layar cahaya spasial tiba-tiba bergetar hebat untuk sesaat, lalu, Biluo yang berlumuran darah, yang tampak seperti segumpal daging busuk, perlahan meluncur turun dari udara. Dari awal sampai akhir, Lin Ming bahkan belum bergerak. Seluruh tubuh Biluo berlumuran darah, hampir setiap tulang di tubuhnya telah hancur. Aku. Begitu Biluo membuka mulut besarnya, darah dan potongan organ mengalir dari dalam dirinya seperti air mancur panas. Dia mengulurkan lengannya yang patah dan gemetar, dia berlumuran darah, wajahnya penuh kengganan dan ketidakpercayaan. Martial House Master B, kamu menghabiskan esensi darahmu untuk mencapai kecepatan ekstrim, namun kamu benar-benar berlari dengan brutal ke dalam pesona dunia mimpi tak kasat mata yang tidak dapat kamu lihat. Di dunia fana biasa, ada pepatah di mana orang bunuh diri dengan membenturkan kepala ke dinding. Tapi saya tidak pernah menyangka hal yang sama terjadi pada seniman bela diri. Saat Lin Ming melanjutkan, Biluo marah sampai hampir pingsan. Saat kamu diserang oleh pemusnahan api petir milikku, aku telah memasang pesona dunia mimpi di sekitar kita. Saya diberitahu bahwa pesona ini hanya dapat dipatahkan oleh Master Xiantian, dan akan mengisolasi semua informasi di dalam dan di luar. Apakah Martial House Master B panik dan melarikan diri kemana saja, bahkan tidak menyadari pesona yang dipasang? Dengan budidaya Biluo, jika dia sedikit waspada, dia akan mampu menemukan fluktuasi energi dunia pesona. Hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu takut pada Lin Ming, dan panik saat mencoba melarikan diri. Dunia pesona, bibir Biluo bergetar saat dia melihat tombak komet ungu Lin Ming mendekat dan mendekat, wajahnya sangat pucat. Ketika seseorang yang takut mati mendekati saat kematiannya, mereka akan semakin takut. Lin Ming, tolong, jangan bunuh aku. Saya adalah wakil kepala rumah bela diri 7 kerajaan Sky Fortune yang mendalam. Baik atau buruk, saya tetap guru Anda. Di masa depan Anda akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Untuk orang tidak berharga sepertiku, jangan mendapat gelar sebagai orang yang membunuh gurunya. Lin Ming terdiam, agak terkejut. Lalu dia mulai tertawa. Ini benar-benar lelucon paling menantang secara mental yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Kamu pikir kamu adalah guruku? Haha, saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi tidak pernah ada orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Anda menggunakan ilusi Anda untuk menipu saya agar berjalan dalam perangkap, kapan kamu pernah menganggapku sebagai muridmu? Saya salah. Aku dikuasai oleh obsesiku sendiri. Jika Anda membiarkan saya hidup, saya dapat membantu Anda bersaksi melawan Ouyang Boyan dan mengungkapkan semuanya. Dengan statusmu saat ini, selama kamu dapat membuktikan bahwa Ouyang Boyan telah mencoba menyakitimu, maka si Zongtian pasti akan membantumu menghadapi Ouyang Boyan, dia bahkan mungkin akan membunuhnya. Sebelum Biluo meninggal, pikirannya tiba-tiba sadar, dan segalanya menjadi jelas. Ini adalah tantangan terakhir yang harus dia pegang. Dia hanyalah sosok yang tidak penting. Ouyang Boyan adalah ancaman sebenarnya Lin Ming. Dalam pikiran Biluo, mustahil kekuatan Lin Ming melampaui Ouyang Boyan dalam waktu singkat. Bersaksi melawan Ouyang Boyan, Lin Ming ragu-ragu, memikirkannya. Ini kedengarannya bukan rencana yang buruk. Ya, selama saya bersaksi dan menyalahkan dia, meskipun tidak ada bukti, si Zongtian akan curiga padanya. Selama dia mencurigai Ouyang Boyan, dia akan mengirim orang untuk mengawasinya. Ketika saatnya tiba, rasanya seperti Biluo yang tenggelam akhirnya menemukan sepotong kayu apung. Dia berpegangan pada itu, berbicara lebih dan lebih bersemangat, mencoba untuk menegakkan dirinya di tanah. Tapi saat ini, cahaya terang yang dingin tiba-tiba muncul, tombak komet ungu langsung menembus tenggorokan Biluo. Tombak itu masuk, dan tombak itu keluar, semuanya selesai dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kecuali lubang merah menganga muncul di leher Biluo. Mata Biluo tampak seperti kehilangan semangat. Dia mengulurkan tangannya, seolah sedang mencoba meraih sesuatu. Kenapa? Karena pita suaranya robek, suara Biluo menjadi serak. Aku minta maaf, tapi aku tidak mempercayaimu. Dan yang paling penting, jika aku tidak membunuhmu di sini, pikiranku tidak akan jernih. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata sambil menarik tombak komet ungu miliknya. Pikiran? Tidak akan, jelas, karena, ini, haha, Biluo tertawa, lalu jatuh ke lantai, tak bernyawa. Meskipun Lin Ming tahu bahwa jika dia mendengarkan kata-kata Biluo, dia mungkin memiliki peluang 70 hingga 80% untuk menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh Ouyang Boyan, Biluo adalah seseorang yang menaruh dendam padanya, dan Biluo juga seseorang yang Lin Ming muak dengan itu. Jalur seni bela diri Lin Ming adalah bertindak sesuai dengan pikiran dan sifatnya. Dia tidak ingin menanggung kehidupan menyedihkan Biluo yang terus berlanjut di dunia ini hanya karena dia takut akan potensi bahaya. Dan jika Biluo benar-benar bersaksi melawan Ouyang Boyan di masa depan, dia akan membuat Lin Ming bersumpah di hati seniman bela diri bahwa Lin Ming tidak akan membunuhnya nanti. Lin Ming tidak akan berkompromi seperti itu dengan penjahat. Selain itu, Lin Ming punya rencana gila dalam pikirannya. Dia ingin membunuh Ouyang Boyan dan menguji hipotesis yang dimilikinya. Lin Ming melihat mayat Biluo, lalu mengeluarkan belati dari cincin spasialnya. Dia memotong sebagian sari darah Biluo dan mencoba agar kubus ajaib menyerapnya. Hasilnya mengecewakan. Seolah-olah setelah kedua kalinya Magic Cube dibuka, ia kehilangan minat pada esensi darah Master Haotian. Biluo adalah Master Haotian kedua yang dibunuh Lin Ming. Dia dapat memastikan bahwa esensi darah Master Haotian tidak lagi berguna bagi Magic Cube. Tebakanku tidak salah,
Aku hanya tidak tahu apakah esensi darah Master Xiantian dapat membuka Magic Cube lagi. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia membunuh Ouyang Boyan dan mengambil esensi darahnya, dia akan mencoba membuka Magic Cube lagi. Ini adalah rencana Lin Ming. Kubus ajaib berasal dari alam para dewa. Di alam para dewa, Tuan Haotian dan Tuan Xiantian sama seperti semut. Jika kubus ajaib adalah benda suci yang akan diperebutkan oleh para tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin benda itu bisa dipenuhi dengan esensi darah dari seorang Master Haotian belaka? Mungkin hanya esensi darah pada tingkat darah skala terbalik yang dapat membangkitkan minat kubus ajaib. Lin Ming masih ingat ketika ia pertama kali menyerap darah skala terbalik. Pada saat itu, budidayanya tidak mencukupi, dan niat Yan Mo adalah untuk menyegel darah skala terbalik di tubuhnya dan menunggu budidayanya mencapai tingkat yang cukup, lalu perlahan-lahan menyerapnya. Begitu darah skala terbalik memasuki tubuh Lin Ming, kubus ajaib menjadi gelisah, mengirimkan kekuatan penekan yang kuat dan hampir mengambil darah skala terbalik dari tangan Lin Ming. Ketika darah skala terbalik hampir ditelan oleh Magic Cube, ia panik dan memutuskan untuk bergabung dengan Lin Ming. Setelah kecelakaannya, Magic Cube sebenarnya berhenti mencoba menyerap darah skala terbalik, namun malah membantu Lin Ming menyatu dengan darah skala terbalik atas inisiatifnya sendiri. Karena itu, Lin Ming bisa mencapai kesimpulan. Magic Cube itu cerdas, dan bukanlah benda mati. Lalu Lin Ming menebak dengan samar. Apa yang diinginkan Magic Cube bukanlah esensi darah dari Master Haotian, Master Xiantian, atau bahkan Master Inti Revolving, ia tidak menyukai esensi darah dari keberadaan tingkat rendah seperti itu. Yang diinginkannya adalah esensi darah dari pembangkit tenaga listrik sejati, misalnya, sesepuh tertinggi dari alam para dewa. Alasan ia menyerap esensi darah Master Haotian hanyalah untuk mengirimkan sinyal bahwa ia membutuhkan esensi darah. Tapi untuk alasan apa ia menyerap esensi darah? Lin Ming selalu berpikir bahwa Magic Cube memiliki sifat yang agak aneh. Ketika ia berada di dunianya sendiri, ia telah menelan jiwa begitu banyak tetua tertinggi dari alam para dewa, menyebabkan bencana besar di alam para dewa. Sekarang di tangan Lin Ming, ia mulai menyerap darah. Makan jiwa, serap darah. Ini adalah konsep yang hanya ditemukan dalam metode budidaya makhluk iblis. Mungkinkah orang yang menciptakan kubus ajaib adalah dewa iblis? Lin Ming tidak menentang cara-cara setan. Kekuatan apapun, asalkan kuat, dapat digunakan olehnya selama tidak mengkhianati kesadarannya sendiri. Setelah lama tidak ada hasil, Lin Ming menyingkirkan mayat Biluo dan segera kembali ke garis depan kompleks tentara. Setelah dia kembali, Lin Ming menemukan bahwa gelombang binatang buas itu belum berhenti, tetapi juga menjadi semakin ganas dan berbahaya. Semakin banyak binatang buas tingkat tinggi yang bergabung dalam pertempuran, berdatangan. Binatang buas tingkat 4, dan juga 2 di antaranya. Lin Ming mengerutkan alisnya. Jika binatang buas tingkat 4 terus bermunculan, cepat atau lambat binatang buas tingkat 5 akan muncul. Bahkan jika itu adalah Lin Ming, berurusan dengan binatang buas tingkat 5 akan sangat sulit. Ini agak merepotkan, kulit Lin Ming menjadi serius. Ini bukan hanya pemikiran Lin Ming, tetapi juga pemikiran semua karakter tingkat tinggi di Green Mulberry City. Gelombang binatang buas malam ini jauh lebih menakutkan dibandingkan siang hari. Semakin banyak binatang buas yang muncul, lebih dari separuh tentara menjadi korban. Hal ini berkat dukungan dari para pemuda berbaju kuning. Jika tidak, gelombang besar pasti sudah memasuki kota. Lin Ming ini, kotanya hampir dibobol, jadi kemana dia pergi? Jika dia tidak bisa diandalkan di saat kritis, dia mungkin saja orang luar. Zhu Ping memasang sikap angkuh dan dengan dingin berpunuk. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui tentang Biluo, dan dia juga sangat cemas. Dia tidak tahu apakah Biluo berhasil membunuh Lin Ming. Jika dia berhasil, mengapa dia tidak kembali? Untuk mempertahankan Green Mulberry City, dia juga mengandalkan kekuatan Biluo. Bab 329, perasaan diabaikan. Mendengar kata-kata Zhu Ping yang penuh ironi, kulit Lin Wanshan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Zhu Ping, apa yang ingin kamu katakan? Bukankah Lin Ming pergi keluar untuk melawan musuh? Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Sejak awal, dia bertemu dengan gerombolan binatang buas, dan sekarang bahkan bayangannya pun tidak ada. Jika bukan karena ksatria berpakaian kuning itu, pasukan kita mungkin sudah berhasil ditembus. Saat Zhu Ping berbicara di sini, dia menatap si Lin Kai dengan pandangan jijik. Awalnya, si Lin Kai ingin membuang pemuda berpakaian kuning itu, dan segalanya hampir berakhir menjadi perkelahian. Adapun Zhu Ping, dia sangat hormat dan berhasil membuat pemuda berpakaian kuning itu tinggal di kota Green Mulberry. Jika bukan karena tindakannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam pertempuran hari ini? Si Lin Kai baru saja mundur dari medan perang untuk beristirahat ketika dia mengetahui kata-kata Zhu Ping. Wajahnya memerah saat dia berkata, nama keluarga Zhu, apa yang ingin kamu katakan? Apa? Pemimpin klan Si berpikir berbeda. Jika kamu bertarung dengan ksatria berpakaian kuning itu, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Si Lin Kai terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemuda berpakaian kuning itu, dia akan dipukuli, bahkan mungkin dibunuh. Saat beberapa orang berbicara, pemuda berpakaian kuning baru saja bertunangan dengan 2 binatang buas tingkat 4. Mereka adalah 2 serigala angin rusak berkepala 2, binatang buas tingkat 4 yang memiliki kecepatan luar biasa.
Mereka menyerang pemuda berpakaian kuning dari kanan dan kiri, tapi sama sekali bukan tandingan pemuda berpakaian kuning. Hanya dalam beberapa tebasan pedang, serigala angin rusak berkepala dua berubah menjadi genangan darah. Garang, Lin Wanshan mau tidak mau mengakui bahwa pemuda berpakaian kuning ini benar-benar kuat. Dia telah bertahan dalam pembantaian sepihak ini begitu lama, telah membunuh ribuan binatang buas, dan tampaknya tidak kehabisan esensi sejati. Tetapi baginya, Zhuang Fan, Si Lin Kai, dan yang lainnya, mereka hanya bertarung seperempat waktu dan esensi sejati mereka telah habis. Mereka harus kembali ke kamp tentara dan memulihkan kekuatan mereka. Bersama-sama, mereka bertiga hanya berhasil membunuh 2 atau 300 binatang buas, hanya sebagian kecil dari apa yang dibunuh oleh pemuda berpakaian kuning itu. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Saat mata Lin Wanshan meninggalkan pemuda berpakaian kuning itu, dia melihat ke tempat Lin Ming menghilang, hatinya diam-diam khawatir. Kemana Lin Ming pergi? Hanya 2 atau 3/4 jam telah berlalu, tapi dia bahkan belum mendengar kabar dari Lin Ming sejak itu. Ada juga guntur surgawi yang terjadi beberapa saat yang lalu, mengapa ada guntur di langit malam yang cerah? Melihat penampilan Lin Wanshan yang cemas, Zhuang Fan berkata, Lin Tua, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Karena keluarga Zhuang dan keluarga Lin sering bekerja sama dalam bisnis, kedua keluarga memiliki hubungan baik satu sama lain. Si Lin Kai menambahkan, pahlawan Lin kuat jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa binatang buas tingkat 4, mereka bukanlah lawannya. Dan dengan kecepatan pahlawan Lin, dia bisa mundur kapanpun dia mau, dia jauh lebih cepat daripada binatang buas ini. Mendengar beberapa orang berbicara, Zhu Ping mencibir dalam hatinya. Binatang buas tingkat 4. Bagaimana jika dia bertemu dengan binatang buas tingkat 4, dan kemudian diserang secara diam-diam oleh seorang master? Kekuatan lelaki tua itu telah mencapai ranah Hautian akhir. Tidak salah kalau Lin Ming adalah master dari sebuah sekte, tapi orang tua itu juga. Bukan hanya itu, tapi lelaki tua itu juga mahir dalam serangan diam-diam dan teknik penyembunyian. Dengan keterampilan ini, dan menjadi master Hautian yang terlambat melawan seorang anak laki-laki di tengah periode kondensasi nadi, Lin Ming pasti akan mati di tengah pertempuran kacau seperti itu. Bahkan jika Lin Ming memiliki kekuatan tersembunyi, dia tetap tidak akan mampu memblokir serangan seperti itu. Meskipun dia belum lama mengenal lelaki tua itu, Zhu Ping dapat merasakan bahwa lelaki tua itu bertindak sangat aman dan hati-hati. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani. Jika orang tua itu mengatakan dia memiliki peluang sukses 70 atau 80%, maka dia tidak akan gagal. Berpikir bahwa Lin Ming telah meninggal malam ini, Zhu Ping sangat bersemangat. Tunggu saja, keberuntungan keluarga Lin Mu akan segera berakhir. Segera setelah Lin Ming meninggal dan Pangeran ke-10 naik tahta, keluarga Zhu akan menikahkan wanita lain dengan Pangeran ke-10 sebagai permaisuri. Kemudian, keluarga Zhu saya akan naik ke 3 keluarga teratas di kerajaan Sky Fortune. Tapi untuk Lin Ming Mu, itu akan menjadi sejarah. Memikirkan masa depan keluarga Zhu yang cerah dan megah tanpa akhir, fantasi Zhu Ping menjadi sedikit terbawa suasana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia berkata, pahlawan muda Lin memang cepat, tapi terkadang di medan perang segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Jika ada kesalahan apapun, kematian tidak akan terlalu mengejutkan. Pria yang berbudi luhur dan baik hati seperti pahlawan muda Lin pasti akan diberkati oleh surga, jadi dia seharusnya aman. Tetapi jika terjadi sesuatu, saudara Wanshan harus bersiap. Lin Wanshan sangat marah. Kemarahannya akan meledak ketika tiba-tiba, yang keras dan dingin bergema di udara, seperti seruan guntur yang teredam di telinga semua orang di dekatnya. Ketika Zhu Ping mendengar suara ini, dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, wajahnya paling pucat dan terpaksa mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya melonjak tajam, dan dia hampir terluka. Komandan Angkatan Darat Zhu, maaf telah mengecewakanmu. Di kompleks tentara, sesosok muncul dari bayang-bayang, tangannya memegang tombak panjang berwarna ungu. Bayangan ini adalah Lin Ming. Saat itu juga, semua darah terkuras dari wajah Zhu Ping. Tidak mungkin, bukankah orang tua itu mengatakan dia akan membunuh Lin Ming? Apakah itu berarti Lin Ming malah membunuh orang tua itu? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kekuatan lelaki tua itu telah mencapai alam Hautian akhir, dan dia juga seorang seniman bela diri dari sebuah sekte. Melihat ke belakang, dapat dikatakan bahwa bahkan jika Lin Ming mengalahkan orang tua itu, mustahil baginya untuk tidak terluka. Kemana orang tua itu pergi? Mendengarkan maksud di balik kata-kata Lin Ming, dia sudah menyimpulkan apa yang terjadi. Melihat ekspresi ketakutan dan panik Zhu Ping, Lin Ming tersenyum tipis sambil berkata, Komando Angkatan Darat Zhu, kamu tampaknya sangat gugup jika aku kembali dengan selamat. Apakah aku terlihat lebih menakutkan daripada binatang buas? Lin Ming tersenyum, tapi matanya dingin dan tanpa belas kasihan, dengan niat membunuh yang kental merembes keluar. Zhu Ping merasakan hawa dingin membekukan hatinya. Sebelumnya, Lin Ming selalu memberikan kesan anak biasa-biasa saja yang tidak berbahaya. Faktanya, dia bahkan terlihat mudah ditindas. Ini adalah kesan yang dikembangkan Lin Ming selama 15 tahun tumbuh di Green Mulberry City. Gambaran ini telah tertanam dalam benak banyak orang sejak lama, dan sulit diubah. Meskipun Zhu Ping sangat menyadari status Lin Ming saat ini, dengan dukungan orang tua itu, dia selalu secara tidak sadar menganggap Lin Ming sebagai anak laki-laki dengan setengah kaki di dalam kubur.
Dia berbicara kepada Lin Ming dengan hormat, tapi di dalam hatinya dia tidak takut padanya. Tapi sekarang, menghadapi mata Lin Ming yang tanpa ampun, Zhu Ping merasa seolah jiwanya telah ditembus. Kekuatan penekan yang tak terlihat menekannya, menyebabkan dia berkeringat dingin. Sekarang, dia ngeri melihat Lin Ming bukan lagi bocah hijau dan naif yang mudah ditindas, melainkan seorang master super yang memegang hidup dan mati manusia di tangannya. Zhu Ping menelan ludah, memaksakan senyum dan berkata, pahlawan muda Lin, tolong jangan bercanda denganku, karena pahlawan muda Lin telah kembali dengan selamat, tentu saja aku sangat bahagia. Dengan pahlawan muda Lin di sini, mempertahankan kota Green Mulberry akan jauh lebih mudah. Oh, jadi seperti ini, haha. Lin Ming masih tersenyum cerah, tapi wajah tersenyum itu menyebabkan Zhu Ping menggigil, itu adalah tekanan dari dominasi kekuatan yang murni dan total. Tenang, tenang, Zhu Ping mengulangi pada dirinya sendiri. Bahkan jika serangan menyelinap orang tua itu gagal, Lin Ming belum tentu tahu bahwa dia ada hubungannya dengan dia. Paling-paling, dia hanya bisa menebak. Tidak ada bukti. Zhu Ping menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan hal ini. Apa yang tidak dia sadari, atau apa yang tidak ingin dia sadari, adalah bahwa hal-hal seperti bukti, aturan, hukum, atau hal-hal seperti itu hanya berlaku ketika dua individu memiliki status yang sama. Misalnya, jika orang normal menuduh orang lain, atau seniman bela diri sekte tingkat tinggi menuduh seniman bela diri sekte tingkat tinggi lainnya. Bagi mereka yang memiliki kesenjangan status yang sangat besar, misalnya antara Lin Ming dan Zhu Ping, seseorang bahkan tidak memerlukan bukti. Kata-kata Lin Ming akan menjadi bukti, perkataannya akan menjadi aturan, perkataannya akan menjadi hukum. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar suara yang menyenangkan, mungkin itu pahlawan muda Lin Ming. Namaku Lan Yi, aku ingin menyapamu. Lin Ming menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah gadis berpakaian putih dari Sekte Perebutan Bulan. Setelah dia datang ke Green Mulberry City dia mandi, dan sudah berganti pakaian longgar yang terbuat dari sutra salju. Dia memiliki sosok cantik yang penuh dan dewasa, dan pakaiannya dipotong dengan hati-hati di dekat tubuh, menonjolkan pinggangnya yang anggun dan ramping. Dia tampak halus dan indah, mudah untuk melamun melihatnya. Lan Yi, Lin Ming memiliki ingatan yang sangat akurat dan bagus. Dia berpikir kembali sejenak dan tidak mengingat nama orang ini di daftar nama program pelatihan bakat bersama. Seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun yang mencapai periode puncak kondensasi denyut nadi dan tidak mengikuti program pelatihan bakat bersama. Atau, apakah dia menyembunyikan nama aslinya? Lin Ming hanya dengan santai bertanya-tanya. Dia dengan sopan menyapanya, jadi, Nona Lan. Senang bertemu denganmu. Lan Yi membalas senyuman tipisnya dan berkata, pahlawan muda Lin, beberapa saat yang lalu, di tenggara sini ada sambaran petir surgawi yang muncul. Saya ingin tahu apakah pahlawan muda Lin menyaksikannya. Saat Lan Yi bertanya, matanya yang indah melebar. Ketika program pelatihan bakat gabungan pertama kali diumumkan, dia belum pergi ke 7 lembah mendalam. Tapi, dia telah mendengar banyak rumor tentang Lin Ming. Dia telah mendengar bahwa dia berusia 16 tahun yang baru saja mencapai periode awal kondensasi nadi, namun sebenarnya mampu mengalahkan beberapa jenius periode kondensasi nadi puncak. Dikatakan juga bahwa Lin Ming adalah seorang seniman bela diri atribut guntur dengan kompatibilitas fusi yang sangat tinggi, dan mengendalikan senjata energi guntur yang sangat kuat. Pemuda di depannya ini juga bernama Lin Ming, dan usianya juga sekitar 16 tahun. Namun, budidayanya berada pada periode kondensasi nadi tengah, hanya sedikit lebih tinggi dari Lin Ming dari 7 lembah mendalam. Tapi, jika Lin Ming baru saja menerobos, ini juga masuk akal. Hal ini menyebabkan asosiasi yang tak terhindarkan dalam pikiran Lan Yi. Apakah guntur surgawi yang mengerikan yang terjadi beberapa saat yang lalu disebabkan oleh Lin Ming? Murid utama dari 7 lembah mendalam, dan satu-satunya talenta tingkat surga yang dipilih oleh Divine Phoenix Island. Lin Ming itu. Dia baru saja datang ke kota ini, tetapi telah bertemu dengan talenta terbaik legendaris dari 19 sekte kelas 3. Keadaan dalam situasi ini terlalu aneh. Lan Yi tidak terlalu berharap bahwa ini benar, dia hanya berpikir bahwa itu mungkin saja terjadi. Jika dia benar-benar Lin Ming, maka dia mungkin bisa membantunya memenuhi keinginannya. Memikirkan hal ini, Lan Yi melebarkan senyumnya, berusaha terlihat lebih ramah. Tapi dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, jadi itu agak canggung baginya. Lin Ming melihat senyum manis Lan Yi dan agak ragu. Kesannya terhadap gadis berpakaian putih adalah dia memiliki kepribadian yang sangat dingin dan dingin. Tentu saja ini wajar. Beberapa hari yang lalu seluruh sektenya dihancurkan, bersama dengan semua orang yang dia kenal, jadi suasana hatinya benar-benar buruk. Tapi kenapa dia tiba-tiba tersenyum begitu cerah padanya? Lin Ming mengangguk dan berkata, saya melihat guntur surgawi. Mengapa? Apakah Nona Lan berpikir bahwa harta surgawi yang langka jatuh ke dunia? Saat Lin Ming berbicara, pemuda berpakaian kuning tiba-tiba melepaskan teknik pedang yang menakjubkan di medan perang, membunuh serigala angin rusak berkepala dua lainnya. Para prajurit di lapangan mengeluarkan sorak-sorai yang menggelegar. Pemuda berpakaian kuning sangat menyukai perasaan ini. Dia dibesarkan di dalam sekte perebutan bulan, dan tidak pernah merasa seperti dia ada, apalagi menikmati begitu banyak sorakan dari orang-orang. Dia berbalik untuk melihat ke arah kompleks tentara, matanya dipenuhi dengan harapan.
Pemuda berpakaian kuning ingin melihat adik perempuan magang juniornya mengawasinya langsung membunuh binatang buas tingkat 4 dengan pedangnya dengan cara yang megah dan agung. Namun, dia kebetulan melihat Lan Yi berdiri di dekat Lin Ming, senyum hangat dan manis menyebar di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengobrol bahagia dengannya. Dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Bab 330, Gambar. Melihat ini, hati pemuda berpakaian kuning itu terbakar amarah yang membara. Karena tragedi kehancuran sektenya, tidak ada saat-saat seperti ini Lan Yi tersenyum. Meskipun dia menyanjung dan menyenangkannya dengan segala cara, merawatnya dengan cermat, gadis berpakaian putih itu jarang menanggapi. Dalam 2 hari pertama, dia bahkan tidak mengucapkan lebih dari beberapa patah kata, hanya memperlihatkan ekspresi patah hati. Tapi sekarang, dia sebenarnya tersenyum begitu cerah, dan juga terhadap pemuda lain yang seumuran dengannya. Bagaimana mungkin pemuda berpakaian kuning bisa menanggung ini? Dia telah menanggung begitu banyak penderitaan dan kesulitan dalam perjalanan, melelahkan dirinya sendiri untuk merawatnya, hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Namun anak laki-laki kecil yang bau dan manis ini berbicara dengannya sebentar dan gadis berpakaian putih itu sudah tersenyum begitu bahagia. Paru-paru pemuda berpakaian kuning itu meledak karena amarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lan Yi lah yang mencari Lin Ming atas inisiatifnya sendiri, dia hanya berpikir bahwa Lin Ming sedang menyesuaikan diri dengan Lan Yi dengan hal-hal manisnya. Meski belum banyak kemajuan dalam hubungan mereka, pemuda berbaju kuning itu sudah menganggap gadis berbaju putih itu sebagai wanita eksklusifnya. Ini bukan hanya dari kisah tragis 20 tahun lebih kehidupan seorang pria, atau dari fakta bahwa dia memiliki keinginan kuat untuk memilikinya yang merupakan inkarnasi memutarbalikkan dari pemikirannya yang ingin membalas dendam secara halus selama bertahun-tahun, dia adalah dewi yang tak tercela. Itu karena gadis berpakaian putih itu memiliki banyak pil pembuka surga. Pil pembuka surga itu adalah satu-satunya harapannya untuk menerobos ke alam Xiantian. Bajingan, aku membunuh semua binatang buas ini di medan perang, dan pengecut itu tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tapi dia benar-benar menyerang gadisku dari belakang. Pemuda berpakaian kuning sedang mengamuk. Dia merasa seperti dianggap bodoh. Kota yang dia selamatkan dari gerombolan binatang buas itu adalah milik anak laki-laki itu, dan bukan hanya dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia juga mendekati wanitanya. Pada saat itu, semua pikiran pembunuhannya menyatu ke Lin Ming. Perbedaan sikap Lan Yi terhadap Lin Ming seperti duri yang menusuk hatinya. Jika dia tidak melumpuhkan Lin Ming, dia tidak akan pernah bisa menerima penghinaan ini. Nak, tunggu saja aku. Pemuda berpakaian kuning itu berbalik dan segera kembali ke kamp tentara. Di kamp tentara, Lan Yi masih berbicara dengan Lin Ming. Lan Yi tidak tahu banyak tentang Lin Ming, jadi dia membuat beberapa sindiran sederhana untuk melihat apakah anak laki-laki di depannya ini adalah Lin Ming dari 7 lembah mendalam. Hal semacam ini tidak sopan untuk ditanyakan secara langsung. Jika tidak, Lin Ming mungkin membentuk gagasan bahwa dia mencoba mendekatinya karena dia memiliki tujuan tersembunyi dalam pikirannya. Begitu itu terjadi, akan mudah baginya untuk membencinya. Lan Yi sangat menyadari perbedaan status antara dia dan Lin Ming. Belum lagi sekte perebutan bulannya telah dihancurkan, tapi bahkan jika sekte perebutan bulan masih ada di sini, perbedaan antara dia dan Lin Ming terlalu jauh. Menurut rumor, jika Lin Ming tidak menemui tragedi, suatu hari dia akan melangkah ke ranah inti berputar. Namun bagi Lan Yi, hampir mustahil baginya untuk mencapai alam Xiantian ekstrim. Jika segala sesuatunya berjalan baik baginya di masa depan, dia mungkin mencapai ranah Xiantian tengah, dan jika dia sangat beruntung, dia mungkin mencapai ranah Xiantian akhir. Jika sekte perebutan bulan tidak dihancurkan, Lan Yi akan menganggap ini cukup memuaskan. Namun beberapa hari yang lalu, dia melihat dengan matanya sendiri semua teman, keluarga, dan semua orang yang dekat dengannya di sekte perebutan bulan dibantai dalam pertumpahan darah sepihak. Saat dia melihat semua orang yang disayanginya sekarat di sekelilingnya, dan saat dia mendengarkan permintaan terakhir tuannya, kebencian telah terukir dalam di hatinya. Saat itu, dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia benci kalau dia lemah. Dia benci kalau di depan Master Inti Revolving, dia hanyalah seekor semut, tidak mampu melakukan apapun. Kebencian yang berasal dari ketidakberdayaannya menyebabkan dia memiliki hasrat yang kuat akan kekuasaan. Dia ingin menerobos ke ranah inti berputar, dan merindukan hari di mana dia bisa menyatukan semua penguasa wilayah Cakrawala Selatan untuk memusnahkan wilayah Demon Laut Selatan. Dia akan menghancurkan yang jahat, memusnahkan iblis, dan membalas dendam untuk sekte perebutan bulan, dan untuk gurunya serta banyak murid lainnya yang meninggal. Sekarang, Lan Yi memiliki sumber daya dan harapan terakhir yang diberikan tuannya sebelum menyuruhnya melarikan diri dari sekte perebutan bulan. Dia bingung harus mengambil jalan apa. Dia tidak berani melarikan diri ke sekte lain, takut mereka akan menginginkan sumber daya berharga yang dia miliki. Namun, jika dia tidak pergi ke sekte, akan sulit baginya untuk menjadi lebih kuat, apalagi menerobos ke ranah inti berputar. Pada saat ini, Lan Yi memikirkan sekte mana yang harus dia datangi, Divine Phoenix Island. Di Divine Phoenix Island, 90% muridnya adalah wanita, dan para muridnya memiliki reputasi perilaku yang relatif baik. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak ahli dan metode budidaya terbaik, warisan, dan sumber daya yang melimpah. Jika dia bisa memasuki Divine Phoenix Island, maka itu akan menjadi hasil terbaik. Tapi, Lan Yi hanyalah seorang jenius ketika ditempatkan di sekte kelas 3 rendah seperti sekte perebutan bulan.
Sedangkan untuk sekte kelas 4 teratas seperti Divine Phoenix Island, dia hanya akan menjadi murid yang paling dasar dan umum. Bahkan kemungkinan besar dia tidak akan bisa masuk. Dan bahkan jika dia berhasil masuk dengan keberuntungan, dia akan menjadi murid pelataran luar yang terbaik. Tidak mungkin baginya untuk berhubungan dengan metode inti kultivasi, dan dia akan menyia-nyiakan hidupnya. Dalam situasi itu, Lan Yi juga bingung harus berbuat apa. Hingga saat ini, saat dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang dia curigai adalah Lin Ming. Lan Yi tahu bahwa Divine Phoenix Island memberi nilai besar pada Lin Ming, dan bahkan mungkin ada hubungan yang tidak diketahui antara dia dan saintes Divine Phoenix Island, Mu Qianyu. Eksistensi macam apa Mu Qianyu itu? Dia adalah pemimpin masa depan Divine Phoenix Island. Dia adalah bakat luar biasa yang masuk ke ranah Xiantian pada usia 22 tahun. Dan dalam beberapa tahun, dia mungkin masuk ke ranah inti berputar dan menjadi Master Top. Di depan seseorang seperti Mu Qianyu, semua yang disebut talenta dari 19 sekte kelas 3 hanyalah lelucon. Jika Mu Qianyu bisa memberikan beberapa kata rekomendasi yang bagus untuknya, meski itu hanya biasa saja, dia bisa dipromosikan dari murid pelataran luar menjadi murid pelataran dalam. Ini hanya perbedaan satu kata, namun perlakuannya sangat berbeda. Lan Yi tidak menginginkan sumber daya dari Divine Phoenix Island seperti pil atau batu esensi sejati. Yang dia inginkan adalah metode penanaman warisan. Mengandalkan metode budidaya biasa-biasa saja dari sekte perebutan bulan untuk menerobos ke ranah inti berputar pada dasarnya mustahil. Tentu saja, Lan Yi tidak berencana meminta bantuan Lin Ming dan tidak menawarkan imbalan apapun. Dia hanya bertemu Lin Ming secara kebetulan, mereka hampir tidak mengenal satu sama lain, jadi mengapa dia ingin membantunya? Pikiran Lan Yi adalah pertama-tama dia akan menjalin hubungan persahabatan dengan Li Ming, dan kemudian pada waktu yang tepat dia akan mengeluarkan beberapa sumber daya dari sekte perebutan bulan sebagai pertukaran, dan kemudian meminta bantuan Lin Ming. Nona Lan, jika tidak ada hal lain, saya akan kembali ke medan perang. Lin Ming tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Lan Yi. Ada terlalu banyak binatang buas, dan tentara berada di bawah tekanan yang besar. Setiap detik berarti satu prajurit lagi bisa mati. Pahlawan muda Lin, bisakah kamu menunggu sebentar? Kakak magang seniorku ada di depan, dia bisa bertahan beberapa saat. Saat Lan Yi mengucapkan kata-kata ini, pemuda berpakaian kuning itu baru saja bergegas kembali, dan kebetulan mendengar kata-kata Lan Yi. Kakak magang seniorku berada di depan, dia bisa bertahan selama 1 atau 2 saat. Makna di balik ini adalah saat pemuda berpakaian kuning bertarung di depan, mereka berdua bisa terus mengobrol. Sial, pemuda berpakaian kuning itu marah sampai hampir muntah darah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu marah. Dia dianggap bodoh. Dia pergi untuk melawan gelombang buas, namun seseorang ingin mengambil wanitanya. Seorang bocah kondensasi nadi biasa sebenarnya memikirkan Lan Yi. Apa bagusnya dirimu? Apakah kamu layak? Jadi bagaimana jika kamu jenius? Ayah ini akan membunuhmu sekarang. Dengan angin kencang yang bertiup, pemuda berpakaian kuning yang marah itu mendarat di tanah. Dia berdiri di depan Lin Ming, ekspresi cemberut dan mendidih di wajahnya, bibirnya terus bergerak. Wah, kamu punya nyali. Lin Ming memiringkan kepalanya, mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa pemuda berpakaian kuning ini tiba-tiba berlari ke arahnya seperti anjing gila dan mulai menggonggong. Kakak magang senior, apa yang kamu katakan? Gadis berpakaian putih itu terkejut. Dia buru-buru berlari di depan Lin Ming, menghalangi dia. Dia tidak tahu mengapa pemuda berpakaian kuning tiba-tiba bergegas seperti dia ingin merasakan tombak Lin Ming, tapi dengan tatapan mematikan di matanya, dia ingin memulai pertarungan dengan Lin Ming. Suster junior magang, kamu melindunginya. Pemuda berpakaian kuning itu dengan erat menggenggam pedang di tangannya, menggigit bibir pucatnya. Bagus, sangat bagus. Pemuda berpakaian kuning menatap Lin Ming dengan kebencian di matanya. Dia berkata dalam transmisi suara yang sebenarnya, kamu bermarga Lin. Nama keluarga Lin, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa saudara perempuan saya yang magang bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh orang biasa seperti Anda. Sekarang tinggalkan dia sendiri. Melihat situasi yang berubah dengan cepat seperti ini, Lan Yi menjadi sangat gugup. Dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada pemuda berpakaian kuning, saudara magang senior, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa dia? Siapa dia? Kenapa aku harus peduli siapa dia? Pemuda berpakaian kuning hampir menjadi gila sampai kehilangan semua akal sehatnya, jadi mengapa dia mempertimbangkan kata-kata Lan Yi? Laki-laki ini benar-benar telah pindah ke wanitanya. Bahkan jika dia adalah kaisar surga, dia tetap tidak akan mampu menanggung ini. Dan di kota fana kecil yang sepele ini, karakter menakjubkan seperti apa yang ada. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, cepat menjauh darinya. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar mahal. Pemuda berpakaian kuning menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk mengancam Lin Ming lagi. Idiot gila, Lin Ming tidak ingin repot dengan anjing gila ini lagi dan membuang-buang waktu. Ia juga enggan menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Lebih baik dikatakan bahwa dia tidak suka memberikan penjelasan. Dengan kekuatan dan statusnya, kenapa dia malah membuang-buang nafas berdebat dengan pemuda berpakaian kuning ini? Gelombang monster menjadi semakin ganas, dan sekarang beberapa tuan kembali ke kamp tentara. Tentara tidak akan mampu lagi menghadapi gelombang besar ini. Pada saat itu, gelombang monster membuat lubang di tembok pertahanan tentara.
Lin Ming mengerutkan kening, mengeluarkan tombak komet ungu, dan langsung bergegas menuju gelombang binatang buas. Kamu ingin melarikan diri. Pemuda berpakaian kuning itu mencibir, mengangkat pedangnya dan mengikuti. Dia pada dasarnya tidak mendengarkan kata-kata Lan Yi. Apakah kamu kura-kura? Anda tidak berani bersaing dengan saya dalam membunuh binatang buas, dan Anda juga terlalu takut untuk membunuh binatang buas tingkat 4. Kamu hanya melarikan diri, apakah kamu masih laki-laki? Formasi tentara hancur, dan gelombang besar menyerbu masuk. Jumlah korban tewas meningkat pesat, di mana Lin Ming punya waktu untuk mengganggu pemuda berpakaian kuning ini. Dalam sekejap mata, semua binatang buas di celah itu langsung disingkirkan. Para prajurit di dekatnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah menyelesaikan ancaman Biluo, Lin Ming secara alami tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Kekuatan gerakan tombak ini hanya ditampilkan melalui sapuan biasa, namun sebenarnya menyebabkan mata Lan Yi berkontraksi. Ini adalah kekuatan yang melampaui batas seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, dan dia bahkan bisa membandingkannya dengan pemuda berpakaian kuning. Setidaknya, itu tidak kalah dengan miliknya. Lan Yi bahkan tidak sempat memikirkan apa artinya ini ketika wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menyaksikan pemuda berpakaian kuning itu menusukkan pedangnya, dan lebih dari selusin energi pedang menembus punggung Lin Ming, angin bertiup di belakang mereka. Nak, kamu benar-benar berani mengabaikanku. Ambil pedangku. Dalam kemarahannya yang sangat besar, pemuda berpakaian kuning itu tidak menahan diri. Energi pedang ini ditujukan pada titik vital Lin Ming. Jika mereka menyerang, itu akan cukup untuk memotong meridian Lin Ming, melukainya dengan parah, atau bahkan melumpuhkannya. Tidak tahu malu, apakah kamu bahkan tidak peduli dengan wajahmu? Kulit Lin Ming tenggelam. Sekarang gelombang pasang sedang deras, dia tidak ingin bertarung dengan pemuda berpakaian kuning ini. Namun pemuda berpakaian kuning yang mengejarnya berulang kali menyebabkan dia kehilangan kesabaran. Bang! Tombak tersapu, dan esensi sejati biru melolong. Hanya ada sedikit suara letupan karena semua energi pedang pemuda berpakaian kuning hancur oleh tombak Lin Ming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.